Pernah nggak sih kita memperhatikan air di sekitar kita? Sungai yang mengalir, kolam yang terlihat tenang, atau laut yang luas dan biru. Di balik permukaannya yang terlihat sederhana, air menyimpan sebuah sistem kehidupan yang sangat kompleks. Sistem ini dikenal sebagai ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang lingkungan utamanya berupa air, baik air tawar maupun air laut. Ekosistem ini mencakup sungai, danau, kolam, rawa, hingga laut. Di dalamnya, berbagai makhluk hidup saling berinteraksi. Tidak hanya dengan sesamanya, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Secara umum, ekosistem perairan tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di perairan, sedangkan komponen abiotik merupakan faktor lingkungan yang mendukung adanya kehidupan, seperti air, cahaya matahari, suhu, dan oksigen. Nah, kita mulai dari komponen biotik. Komponen biotik pertama adalah produsen. Di ekosistem perairan, biasanya berupa fitoplankton, alga, dan tumbuhan air. Walaupun ukurannya sangat kecil dan seringkali tidak terlihat oleh mata, fitoplankton memiliki peran yang sangat besar. Mereka mampu melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen, serta menjadi sumber makanan utama bagi organisme lain di perairan. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Konsumen tingkat pertama biasanya adalah zooplankton atau hewan air kecil yang memakan fitoplankton. Konsumen tingkat berikutnya bisa berupa ikan kecil, ikan besar, hingga predator puncak. Semua organisme ini saling terhubung dalam rantai dan jaring-jaring makanan, sehingga menjaga keseimbangan populasi di ekosistem perairan. Komponen biotik yang terakhir adalah pengurai. Pengurai, seperti bakteri atau jamur, memiliki peran yang sangat penting meskipun seringkali kita tidak sadari. Pengurai berfungsi menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat-zat sederhana. Hasil penguraian ini kemudian dimanfaatkan kembali oleh produsen sehingga siklus kehidupan di perairan dapat terus berlangsung. Nah, selain makhluk hidup, ekosistem perairan juga sangat dipengaruhi oleh komponen abiotik. Faktor-faktor seperti suhu air, intensitas cahaya matahari, pH, kandungan oksigen terlarut, serta arus air sangat menentukan jenis organisme yang dapat hidup di suatu perairan. Perubahan kecil pada faktor-faktor ini dapat menyebabkan perubahan besar pada keseimbangan ekosistem. Berdasarkan jenisnya, ekosistem perairan dibedakan menjadi ekosistem perairan tawar dan ekosistem perairan laut. Ekosistem perairan tawar terbagi menjadi perairan lentik dan perairan lotik. Perairan lentik adalah perairan yang tenang atau menggenang, seperti danau, kolam, dan rawa. Sedangkan perairan lotik adalah perairan yang mengalir, seperti sungai atau parit. Sementara itu, ekosistem perairan laut mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari estuari hingga laut dalam. Salah satu ekosistem laut yang paling kaya akan keanekaragaman hayati adalah terumbu karang, yang sering disebut sebagai rumah bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut. Ekosistem perairan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari sumber air, sumber pangan, hingga membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, saat ini ekosistem perairan menghadapi berbagai ancaman, seperti pencemaran air dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian ekosistem perairan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami bagaimana ekosistem perairan bekerja, kita diharapkan bisa lebih peduli dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya air. Karena menjaga ekosistem perairan berarti menjaga keberlangsungan makhluk hidup di bumi ini.